Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kiranya masih kita bertemu kembali dalam postingan yang ada kaitannya dengan agama Islam. Ini tentunya untuk sama-sama kita mengkaji, menyimak ataupun mendengarkan. Kebetulan pada saat ini tema atau judul yang akan kami sampaikan adalah ada kaitannya atau judul dari pembicaraan ini yaitu apa itu istidraj. Sahabat ikhwani fillah di mana saja berada, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj. Yang artinya, apabila engkau melihat Allah sedang memberikan karunia-Nya, berupa kesenangan dunia kepada seseorang, sedang orang tersebut masih saja berbuat kemaksiatan, maka ketahuilah, itulah yang dinamakan istidraj. Hadis riwayat Ahmad. Lalu apa yang terjadi ketika kita semakin tenang? Apa yang terjadi ketika kita semakin tenang, semakin merasa tidak berdosa melakukan kemaksiatan? Misalnya melakukan judi semakin menjadi-jadi, berzina semakin ketagihan, menyambati tetangga ataupun bergosip seakan-akan menjadi hobi, berbuat zalim dan menipu seakan jadi kebiasaan. Maka saat itulah kita sudah masuk ke dalam kategori apa yang disebut Allah dan Rasul-Nya dengan istidraj. Ini pula lah yang menjadi jawaban. Mengapa ada banyak pelaku kemaksiatan yang masih melanggar seakan-akan tidak ada hukumannya. Jawabannya cuma satu. Mereka ini sedang diistidraj Allah. Mereka ini sedang diistidrajkan Allah. Lalu apa itu istidraj? Istidraj adalah ditundanya hukuman, atau bisa juga suatu kebiasaan yang Allah timpakan secara berangsur-angsur,
sedang orang tersebut yang mestinya dihukum tidak menyadarinya. Namun tiba-tiba ia sudah dalam kondisi pingsan dan tidak punya apa-apa lagi. Na'udzubillahi min zalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi pandangan tentang istidraj ini. Kalau kamu melihat Allah sedang memberikan karunia-Nya berupa kesenangan dunia kepada seseorang, sedang orang tersebut masih saja berbuat kemaksiatan, maka ketahuilah, itulah yang dinamakan istidraj. Marilah kita renungkan. Marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-An'am ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma nasu ma zukkiru bih, maka tatkala mereka melupakan peringatan, tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, fatahna alaihim abwaba kulli syai', maka kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Hatta iza farihu bima utu. Hatta iza farihu bima utu. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, akhaznahum baghtatan, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Fa idzahum mublisun, maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa. Sahabat, ikhwani fillah di mana saja berada, betul apa yang dikatakan Al-Quran, bahwasanya nafsu dan setan atau perbuatan buruk hanya menawarkan kehinaan, kedukaan, dan penderitaan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratam minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 268.
Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata, alangkah bahagianya siapa saja yang menjadikan akalnya sebagai raja. Alangkah bahagianya siapa saja yang menjadikan akal sebagai raja dan nafsunya sebagai tawanan. Dan alangkah celakanya bagi siapa yang menjadikan nafsunya sebagai raja dan akalnya sebagai tawanan. Dan alangkah celakanya bagi siapa yang menjadikan nafsunya sebagai raja dan akalnya sebagai tawanan. Apa yang dikatakan sahabat sekaligus mertua Rasulullah itu benar, karena manusia menjadi tinggi derajat dan kehormatannya apabila manusia mampu menjaga hati dan pikirannya, sehingga bisa mengendalikan semua anggota tubuhnya untuk tetap lurus sesuai dengan aturan agama. Namun apabila seseorang mengabaikan hati dan pikirannya, maka bukan saja ia menjadi hina di mata manusia, tetapi juga rendah di hadapan Allah. Ia akan memperoleh kehidupan yang sempit lagi menderita. Itulah sekilas tentang apa itu istijraj. Demikian disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.